Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pelajaran geografi. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang tanah atau pedosfer, lapisan tanah. Anak-anakku, kita sudah sering sekali bersinggungan dengan tanah. Apa yang kita pijak, apa yang kita lakukan itu ada di atas tanah. Maka bagaimana kemudian jenis-jenis, karakteristik dan juga apa itu lahan akan kita pelajari bersama. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Bahwa dengan mempelajari pedosfer atau lapisan tanah, kita bisa mempunyai pemahaman lebih dalam lagi bagaimana seluk-beluk jenis warna dari tanah itu sendiri. Ya. Yang selanjutnya adalah apa itu pengertian ataupun definisi dari tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dari horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, organik, air, udara, merupakan media tumbuhnya sebuah tanaman. Ya. Jadi tanah itu sendiri dia mempunyai beberapa faktor pembentuk tanah. Ada apa saja? Oke, kita akan bahas bersama selanjutnya. Yang pertama adalah iklim. Bahwa faktor iklim yang berupa curah hujan dan temperatur menyebabkan reaksi kimia berjalan dengan cepat sehingga proses-proses yang ada itu berjalan di dalam pensuciannya berjalan dengan cepat. Yang kedua adalah organisme. Bagaimana unsur nitrogen dalam tanah dapat diikat mikroorganisme, baik yang hidup sendiri di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanah dan juga tanaman. Sisa-sisa bahan organik yang tertinggal dari akar dan sisa-sisa rumput menyebabkan vegetasi hutan membentuk tanah berwarna merah. Daerah yang didominasi vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hijau ataupun juga hitam. Faktor yang ketiga pembentuk tanah adalah bahan induknya atau batuan induk, bedrock. Jenis batuan yang merupakan bahan induk pembentuk tanah meliputi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Faktor yang keempat adalah topografi, meliputi kemiringan lereng dan dalamnya air tanah, berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dengan cara yang pertama, mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap, mempengaruhi tinggi rendahnya erosi, dan mengarahkan gerakan air berikut bahan yang terlarut di dalamnya. Dan faktor yang kelima adalah waktu. Waktu pembentukan tanah itu berbeda-beda. Misalnya tanah yang berkembang dari batuan keras memerlukan waktu yang lama untuk pembentukan tanah dibandingkan dengan tanah yang berbentuk dari batuan itu yang lunak. Dia lebih cepat terjadi atau terbentuk. Sifat fisik tanah ada tekstur, struktur, konsistensi, warna, suhu lengah, permeabilitas, porositas, dan drainase tanah. Apa itu tekstur? Tekstur adalah perbandingan relatif berbagai golongan besar partikel-partikel tanah dalam suatu massa tanah, terutama perbandingan fraksi-fraksi pasir, debu, dan lembu. Ketika kita memegang tanah, maka dikatakan pasir ketika kita merasakan kasar dan jelas, tidak melekat, tidak dapat dibentuk atau bola atau bulutan. Misalnya kita membentuk tanah. Dikatakan pasir berlempung, rasanya kasar jelas, sedikit sekali melekat, dapat dibentuk bola, mudah hancur. Dikatakan lempung berpasir, rasa kasar agak jelas, agak melekat, dapat dibentuk bola, mudah hancur. Dan dikatakan lempung, rasa kasarnya itu terasa licin, ya, agak licin, agak melekat dan dapat dibentuk dengan bola. Maka biasanya untuk bahan baku gerabah, bahan baku untuk hiasan. Struktur tanah yaitu susunan atau pengikatan butir-butir tanah membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, dan kemantapannya. Konsistensi tanah yaitu sifat fisik tanah yang menyatakan besar kecilnya gaya tanah, mudah atau tidaknya dia dipecah dengan jari, dengan mungkin lebih keras lagi disemprot dengan batu bahkan. Warna tanah berarti menunjukkan bagaimana warna tanahnya itu. Suhu tanah berarti intensitas panas dalam tanah dengan satuan tertentu, ada Celcius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Lengas tanah merupakan besar kecilnya kelembapan suatu
tanah. Udara tanah berarti udara yang ada di dalam pori-pori sebuah tanah. Suhu misalnya, temperatur dan suhu sebuah tanah. Porositas, cepat mudahnya tanah meresapkan air. Kemudian drainase tanah, ya, kemampuan tanah mengalirkan, mengetuskan kelebihan dari air. Kalau dikatakan pH tanah adalah derajat keasaman larutan-larutan dalam tanah. Tinggi rendahnya pH tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah. Ada ion-ion hidrogen, hidroksil, dan lain sebagainya. Sedangkan solum tanah adalah tebal tipisnya lapisan sebuah tanah. Di dalam tanah ada sifat kimia tanah. Susunan kimia tanah itu sangat bervariasi bergantung kepada bahan induknya, iklim, dan juga proses pembentukan, tempat topografi terbentuk, vegetasi dan budidaya, pengolahan manusia. Maka sistem dari kimia tanah ada tersusun dari mineral-mineral primer dan juga sekunder. Secara kimia ada beberapa unsur: silisium, aluminium, besi, kalium, natrium, kapur, dan juga ada magnesium serta ada fosfatnya. Pengaruh dari jasad teknik yang ada di dalam tanah, sumber makanan, energi, dan juga beberapa kondisi-kondisi yang mempengaruhi dalam tanah. Ada horizon tanah atau profil tanah. Mulai dari horizon O, paling atas dari sebuah lapisan tanah, di mana karakteristiknya horizon organik yang terbentuk di atas tanah mineral. Yang kedua, terdiri atas sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ketiga, ditemukan terutama pada tanah hutan yang belum terganggu, belum terolah oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian horizon A disebut horizon aluviasi, yaitu lapisan tanah yang mengalami pencucian sehingga fragmen-fragmen halus dari tanah tercuci, terbawa masuk ke dalam tanah. Yang kedua, ditemukan di permukaan tanah yang terdiri dari campuran bahan mineral berwarna gelap dan bercampur humus. Kemudian lapisan berikutnya adalah horizon B, disebut sebagai horizon iluviasi, yaitu lapisan tanah yang mengalami proses penimbunan fragmen-fragmen halus yang berasal dari horizon A, seperti oksida besi, aluminium, dan juga lempung silikat. Horizon C adalah lapisan peralihan antara tanah dan batuan induk, sehingga pada lapisan ini masih ditemukan fragmen-fragmen batuan yang belum sempurna menjadi tanah. Sedangkan horizon R adalah batuan keras yang belum lapuk, jadi bedrocknya. R itu bedrock, jadi batuan induknya. Maka yang pertama adalah batuan keras, kemudian mengalami pelapukan, terbentuklah horizon O atau organik tadi. Kemudian terbentuk A, horizon A, kemudian C, baru kemudian paling bawah itu adalah lapisan bedrocknya, suhunya ada di sana. Nah, macam-macam atau jenis-jenis tanah yang kita pelajari atau kita temukan di Indonesia. Yang pertama adalah jenis tanah aluvial. Cirinya warna tanahnya keabuan sampai kecoklatan. Tekstur tanahnya liat berpasir. Kandungan unsur haranya liat tinggi. Bahan induknya berasal dari bahan aluvial dan pH-nya sangat netral atau asam netral sampai dengan basa. Kemudian jenis tanah rigosol, ketebalan lapisan solum tanahnya itu 130 sampai 5 meter. Warna tanahnya kelabu coklat sampai kekuningan. Jenis vegetasi yang tumbuh pada umumnya hutan tropis, belukar, dan juga savan. Kemudian jenis tanah andosol, ketebalan lapisan solumnya 100 sampai 225 cm. Warna tanahnya hitam kelabu sampai coklat tua. Tekstur tanahnya lempung berdebu sampai lempung. Kandungan dari unsur haranya sedang sampai tinggi dan pH tanahnya ada 5 sampai 7. Kemudian yang keempat jenis organosol tanah gambut rawa. Warna tanahnya hitam sampai kecoklat-coklatan. Tanah ini tersusun dari timbunan bahan organik. Ketebalan tanahnya 50 cm sampai 15 meter. Kemudian jenis tanah kapur Mediterania merah kuning. Ketebalan lapisannya antara 90 sampai 200 cm. Batas antara horizon dia tidak jelas. Warna tanahnya coklat sampai merah, tekstur tanahnya lempung sampai liat, dan kandungan dari unsur haranya organiknya rendah. pH-nya berapa? 6 sampai 7,5. Jenis grumusol, ketebalan lapisannya 100 sampai 200 cm. Warna tanahnya kelabu sampai hitam, tekstur tanahnya lempung
berliat sampai liat dan kandungan bahan organiknya rendah. pH-nya berapa? 6 sampai 8. Ya. Kemudian tanah latuson, ketebalannya antara 130 sampai 5 meter. Warna tanahnya merah, coklat sampai ke kuning-kuningan. Tekstur tanahnya liat, kandungan unsur haranya rendah sampai dengan sedang. Nah, jenis vegetasi yang cocok ada sayuran, palawija, karet, kelapa sawit, kopi, lada. Kemudian jenis petsolik, ketebalan solumnya antara 90 sampai dengan 180. Warna tanahnya kemerah-merahan hingga kuning. Tekstur tanah dari lempung berpasir hingga liat, mengandung bahan organik yang rendah dan pH-nya berapa? Antara 4 sampai 5,5. Jenis tanah potsol, ketebalan lapisan solumnya antara 40 sampai 100 cm. Warna tanahnya coklat pucat, ya. pH-nya 3,5 sampai 5,5. Kemudian jenis aluvial, warna tanahnya keabuan sampai kecoklatan. Tekstur tanahnya liat berpasir, kandungan unsur haranya tinggi. Bahan induknya berasal dari bahan aluvial dan pH-nya asam netral sampai dengan basa. Sedangkan jenis yang terakhir adalah jenis tanah organusol atau tanah gambut atau rawa. Warna tanahnya hitam sampai kecoklat-coklatan. Tanah ini tersusun dari timbunan bahan organik. Ketebalan tanahnya antara 50 cm sampai 15 meter. Ya. Kemudian selanjutnya adalah beda antara tanah dengan lahan. Kalau lahan itu bahasa Inggrisnya adalah land. Lahan adalah merupakan lingkungan dari fisis biotik yang berkaitan dengan daya dukung terhadap kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Ada beberapa kelas kemampuan lahan 1 sampai 8. Dan juga ada lahan kritis, juga ada lahan yang subur. Lahan kritis terbentuk karena kebakaran, ada legal longsor. Kerusakan tanah bisa berupa kimiawi atau hujan, kerusakan karena proses mekanik air, dan kerusakan karena tanah longsor, kerusakan karena terkumpulnya garam, dan juga salinasi. Upaya-upaya yang dilakukan ada pemupukan, irigasi, pembuatan hutan-hutan cadangan bisa dilakukan. Kemudian bisa dengan terasering. Apa itu? Menanam tanaman dengan sistem berteras-teras untuk mencegah erosi. Kontur farming, menanam lahan menurut garis kontur sehingga perakaran menahan tanah. Guludan, tanggul pasangan untuk mencegah erosi. Sedangkan pertanian di daerah miring, kontur plowing, membajak searah garis kontur sehingga terjadi alur-alur yang horizontal. Kontur strip cropping, membagi bidang-bidang tanah dalam bentuk sempit memanjang dengan mengikuti garis konturnya sehingga bentuk berbelok-belok. Ya, kemudian crop rotasi, pergiliran jenis tanaman. Ada juga proses reboisasi, apa itu? Menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Ya. Ada juga beberapa cara yang bisa dilakukan. Mekanik misalnya, pengawetan tanah melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran air. Ya, ada pengolahan tanah menurut garis kontur tadi, kontur village. Mengolah lahan sejajar dengan garis kontur. Pembuatan tanggul sejajar dengan konturnya, kemudian pembuatan terasering, membuat teras-teras tangga, kemudian pembuatan saluran air atau juga drainasenya. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah. Apa itu? Curah hujan. Apa? Intensitas hujan, banyak curah hujan persatuan waktu. Jumlah hujan, banyak air hujan yang terjadi di hujan selama 1 hari atau 1 bulan, dan juga dipengaruhi sifat tanah, kemudian lereng, vegetasi, dan juga dipengaruhi oleh manusia. Bisa juga tanah itu terjadi banjir karena adanya pendangkalan sungai yang berakibat kapasitas sungai yang menurun. Didukung juga banyak air yang mengalir permukaan, hilangnya vegetasi di bagian atas. Ya, itulah anak-anak beberapa pengetahuan juga keterangan tentang tanah ataupun pedosfer, lapisan yang ada di permukaan bumi kita. Mudah-mudahan ketika kita juga mempelajari tentang tanah, kemudian karakteristik dan jenis, kita akan mengetahui bagaimana kemampuan lahan membuat atau juga menjaga kelestarian lahan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita memanfaatkan bagaimana alam ini supaya tetap lestari, supaya terjaga keindahannya. Dengan demikian kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah bahwa kita mempelajari pedosfer ini lebih kemudian mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa
bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa bersyukur. Terima